Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pertemuan kesekian. Kita akan membahas tentang pengukuran. Masih tentang pengukuran. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengulang dahulu tentang alat-alat pengukuran dan juga ketidaktelitian dalam pengukuran. Alat-alat pengukuran kita semua udah tahu, atau mungkin kita juga sering menemukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau kita pengen mengukur berat badan, kita bisa menggunakan timbangan badan. Kalau kita ingin mengetahui berat benda, maka kita menggunakan timbangan atau mungkin raca. Untuk kita mengetahui panjang benda dengan skala kecil, kita bisa menggunakan penggaris. Tapi untuk skala panjang kita menggunakan alat meteran gitu ya. Gitu. Terus kita ingin mengetahui suhu, kita menggunakan termometer. Terus selanjutnya kita membahas tentang, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang ketidaktelitian dalam pengukuran. Jadi ketika kita melakukan pengukuran tersebut, ternyata kita bisa juga tidak teliti. Salah satunya seperti apa? Ketika kita mengukur benda, saya menggunakan contoh spidol. Kita mengukur benda spidol ini. Ketika spidol ini kita letakkan di penggaris, maka kita melihat itu harus sejajar dengan hasil dari akhir benda atau mungkin ujung bendanya itu untuk mengetahui hasilnya. Tapi kalau kita harus lurus, hasilnya sekian. Tapi kalau kita melihatnya dari pinggir, maka hasilnya tidak akan presisi atau tidak akan tepat untuk pengukurannya. Begitupun hal yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang angka penting. Angka penting itu kita gunakan untuk membantu dalam mengetahui hasil pengukuran. Jadi sebetulnya dalam pengukuran itu kan kita memiliki keterbatasan dalam mengetahui nilai yang pastinya dalam pengukuran tersebut, maka dibantulah dengan adanya angka penting. Nah, angka penting ini memiliki syarat, ada empat syarat dalam angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol, yaitu angka penting. Yang kedua, jika terdapat angka nol di antara angka bukan nol, jadi semisal nih ada angka 101, berarti angka nol itu di antara angka bukan nol, antara 1 dan 1 gitu. Itu termasuk angka penting. Yang ketiga, ketika angka nol tersebut berada setelah koma atau berada di sebelah kanan koma, maka angka nol tersebut tidak terhitung dalam angka penting. Akan tetapi untuk angka selain angka 0 masih termasuk dalam angka penting. Contoh, angka 0,051 berarti ada berapa angka penting di situ? Di situ terdapat 2 angka penting karena susunannya adalah 0,051. Angka 0 setelah koma itu tidak termasuk angka penting. Akan tetapi angka 5 dan 1 masih termasuk dari angka penting. Jadi angka penting dalam hasil tersebut adalah dua angka penting. Semisal ada contoh 0,356 atau bisa ditulis 0,356. Berarti dalam bilangan tersebut terdapat berapa angka penting? Terdapat 3 angka penting. Nah, untuk yang keempat, ketika angka itu tersusun berurutan dengan angka 0,
Atau mungkin bahasanya gini, jika terdapat bukan 0 berurutan dengan angka 0, itu termasuk angka penting. Contoh 2000 itu termasuk ada 4 angka penting dalam bilangan tersebut. Berarti ada 2, 0, 0, 0, nolnya ada 3. Akan tetapi bisa juga kalau kita menemukan contoh di angka 2000 tersebut diberi tanda garis di bawah. Tanda garis di bawah tersebut menandakan kalau angka penting itu berhenti pada angka tersebut. Contoh, kita mempunyai angka 2000. Angka 2000 terdapat garis di angka 0 kedua. Berarti dalam angka 2000 tersebut memiliki tiga angka penting, karena terdapat 2, 0 pertama dan 0 kedua. Itu. Dan untuk selanjutnya juga kita kan pasti dalam pengukuran terkadang memiliki penulisan yang cukup panjang. Ada yang mungkin bisa 56,87 atau mungkin 56.000 atau mungkin sekian. Itu bisa dipermudah dengan cara menggunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini digunakan untuk meringkas yang tadinya tulisan panjang bisa menjadi pendek gitu. Tapi dengan ketentuan ditambah dengan 10, dengan ditambah angka tersebut dikali 10 pangkat. Nah, pangkatnya ini tergantung. Ketika nolnya ini kita menggunakan 0 di sebelah kanan angka, berarti kita menggunakan 10 plus gitu. Pangkatnya plus. Entah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ketika nolnya ini yang kita pangkas untuk ditulis lebih ringkas, ada dari sebelah kiri angka, atau contoh kayak 0,000000 gitu. Nah, itu sebelah kiri angka, maka pangkatnya berupa minus gitu. Penjelasannya begini, jika 10 pangkat 1 sama dengan 10, jika 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10. Jika 10 pangkat 3, maka 10-nya terdapat 3 kali. Jika 10-nya pangkat 5, maka 10-nya terdapat 5 kali. 10 pangkat 3 sama saja dengan 1000. Itu. Ketika kita mempunyai bilangan 3000, itu kita bisa mempermudahnya penulisan dengan cara 3 dikali 10 pangkat 3. 3 kali 10 pangkat 3 sama saja dengan 3 kali 1000 gitu. Ya. Jadi untuk pengukuran ini seperti itu. Itulah gunanya pengukuran. Tanpa adanya pengukuran kita tidak bisa mengetahui hasil-hasil, entah mungkin kita berjalan seberapa jauh, entah mungkin kita membawa benda seberat yang kita tidak tahu, cuman kita merasakan benda itu berat. Entah mungkin kita merasakan panas tapi kita tidak tahu berapa suhunya gitu. Jadi itulah fungsi-fungsi dari pemanfaatan alat-alat pengukuran atau mungkin konsep-konsep fisika dalam bidang pengukuran. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan dan kemanfaatan ilmu. Jika ada yang masih belum bisa dipahami, mohon untuk dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.